Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Tello Batua untuk edisi Rabu 20 Mei 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu dan pemeliharaanmu. Dan memulai aktivitas kami hari ini, kami mau melandasinya dengan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya memilih kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 24. Kitab Injil Yohanes 16 ayat 20 sampai 24 berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, karena kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarnya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Tema kita hari ini, duka cita menjadi sukacita. Seperti mengingat kisah film lama Sengsara Membawa Nikmat, dan masih banyak ungkapan-ungkapan tentang derita yang kemudian menggapai sukacita. Dalam kitab Injil Yohanes 16 ayat 20 sampai 24, Yesus menyampaikan tentang pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka yang akan ditinggalkan itu akan mengalami duka cita. Dan ketika mereka berduka cita, dunia akan bergembira. Tetapi duka cita mereka itu suatu saat nanti akan berubah menjadi sukacita, seperti seorang perempuan yang mengandung, yang akan melahirkan. Dia akan mengalami sakit bersalin, dan bahkan pertarungan dalam melahirkan itu antara hidup dan mati. Tetapi ketika bayi telah dilahirkan, ia akan melupakan semua derita itu, karena akan ada sukacita besar yang dialami. Seorang anak telah lahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pembacaan kita hari ini menegaskan tentang seorang perempuan yang berduka cita saat ia melahirkan, tetapi setelah ia melahirkan, ia tidak mengingat-ingat lagi penderitaannya karena kegembiraan yang diperolehnya. Nah, ini Yesus jadikan ilustrasi untuk menekankan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena kepergiannya nanti, semuanya itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka akan melihat kedatangannya
kembali. Keyakinan kita sebagai orang percaya adalah bahwa Yesus akan kembali menjemput kita. Duka cita karena kepergiannya akan digantikan dengan sukacita saat ia datang kembali. Ia memang pergi, namun pasti kembali. Perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan akan memperlihatkan kesetiaan kita menantinya. Menanti saat dimana ia kembali membawa sukacita bagi umat yang percaya kepadanya. Janjinya sudah jelas, ia akan kembali. Karena itu percayalah bahwa sukacita yang abadi telah disiapkan untuk kita umat yang percaya kepadanya. Bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita yang abadi. Saudara-saudara, simpanlah deritamu ketika engkau menjalani hari hidup ini. Suatu saat ceritakanlah ketika engkau telah berhasil. Tetapi sukacita yang diberikan Tuhan melampaui sukacita yang dialami anak-anak dunia. Jadi tetaplah setia menanggung derita ketika Yesus telah pergi sampai ia datang kembali memberi sukacita yang abadi. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kami, yang memberi kami kekuatan menanggung derita dalam menjalankan tugas pelayanan memberitakan Injil kepada dunia. Karena suatu waktu derita ini akan berganti sukacita ketika Tuhan datang kembali. Karena itu kuatkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu untuk tetap setia kepada Tuhan, menanggung derita di dunia ini, derita karena memberitakan Injil. Engkau memberkati jemaat dalam tugas dan pekerjaan, memberkati mereka dalam setiap rencana-rencana yang berkenan kepadamu. Dan ketika lemah kuatkan, ketika sakit Tuhan pulihkan, dan ketika berduka Tuhan hiburkan. Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu yang terus beraktivitas, baik anggota jemaat maupun setiap orang yang mendengarkan renungan dan ikut bersama dalam doa ini. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negara, pemimpin gereja, untuk tetap setia menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dan Tuhan tetap memberkati mereka dan keluarga mereka, dan mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap berdoa bagi para medis yang berjuang untuk menolong orang yang sakit karena COVID-19, dan mereka sepertinya mulai putus asa ketika rakyat di Republik ini kebanyakan tidak patuh terhadap himbauan pemerintah. Tuhan tetap beri kesabaran dan lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkannya.